judulnya agak sedikit berbeda dengan apa yang diberikan oleh panitia ya. Karena saya sedang berusaha membuat atau membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai pedoman umum bahasa Indonesia atau PUBI. Jadi saya agak sedikit mengubah judulnya dengan mengganti kata tips dengan kata kiat, gitu ya. Karena tips kan serapan dari bahasa asing, sementara kita punya padanannya yakni kiat. Dan kenapa media sosial pribadi? Karena media sosial itu kan luas, gitu ya. Ini media sosialnya siapa? Nah, pagi ini saya ingin berbagi mengenai mengembangkan media sosial pribadi, artinya milik Bapak Ibu sekalian. Nah, slide yang pertama ya, saya ingin menunjukkan kenapa kita menggunakan media sosial. Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengenal dengan baik ya. Next Mas, slide-nya ya. Apa saja media sosial yang hari ini sampai hari ini masih digunakan orang ya. Ada YouTube, pasti Bapak Ibu sekalian mengenal ya dengan baik karena pasti setiap hari sudah menonton. Kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan yang belakangan juga populer digemari terutama oleh anak-anak muda gitu ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sekalian juga menggunakannya. Dan ini aplikasi yang namanya TikTok ya. Selain 5 aplikasi atau kanal media sosial itu tadi, sebetulnya ada banyak sekali media sosial yang ada. Kebanyakan memang buatan dari negara lain, bukan buatan Indonesia. Meskipun ada 1-2 aplikasi yang buatan di Indonesia. Dan saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi apa sih sebetulnya media sosial itu. Mengapa memakai media sosial? Ya, karena saya akan menunjukkan data ya. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, ya melalui survei, melalui monitoring, gitu ya. Sampai ini data terakhir yang saya dapatkan, gitu ya. Pada Januari 2020, gitu ya, tercatat dari 272 juta, ya, 272 juta lebih lah ya populasi atau jumlah penduduk di Indonesia. Ya, ternyata lebih dari separuhnya atau 60% itu menggunakan atau mempunyai akses internet. Jadi menurut APJI ya, dan Kominfo, jumlah pengguna atau orang Indonesia yang sudah menggunakan akses internet ya itu 175 juta lebih. Saya yakin seperti juga Bapak Ibu sekalian ketahui, tentu saja hari-hari ini ketika pandemi COVID-19 dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan memutuskan pendidikan jarak jauh, pengguna internet pasti akan naik dan makin intensif ya, karena anak-anak sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi semua menggunakan internet untuk belajar. Tidak hanya belajar saya kira, tapi juga untuk wisuda ya, kelulusan. Dan yang belakangan viral adalah ospek ya. Pasti Bapak Ibu sekalian juga tahu ada satu perguruan tinggi yang mahasiswanya melakukan ospek secara online gitu ya. Jadi sampai sekarang pun perkembangan media sosial itu luar biasa ya, bahkan untuk ospek pun kita pakai media sosial. Sesuatu yang zaman saya kuliah dulu tidak pernah ada. Nah, yang menarik dari 175 juta ya orang yang Indonesia yang mengakses internet itu lebih dari separuhnya atau 59%. Ya, atau tepatnya 160 juta lebih itu punya akun media sosial.
Jadi bayangkan dari 272 juta penduduk Indonesia, 160 juta diantaranya atau 59% memiliki akun media sosial atau minimal yang mengakses atau membaca media sosial. Jadi bisa dibayangkan, satu di antara dua orang Indonesia ya ternyata punya akun media sosial. Nah, menarik kan? Nah, ini kenapa kita pagi ini bicara tentang media sosial, karena media sosial adalah salah satu medium yang sangat populer di Indonesia. Oke, nah next slide, saya ingin menunjukkan satu data lagi yang menarik juga. Dari sekian jumlah pengguna internet di Indonesia, yang ternyata 98%-nya, saya yakin termasuk Bapak Ibu sekalian, itu mengakses internet melalui apa? Melalui handphone. Ya, dari tangan ya, Anda, Bapak Ibu sekalian, juga penduduk Indonesia lainnya, itu mengakses internet dengan handphone. Baik yang jenisnya feature phone atau smartphone yang canggih ya, bisa merekam video, bisa memotret, sekaligus mengunggahnya di media sosial. Jadi sekarang internet ini bukan sesuatu yang asing, ya, terutama di kota-kota besar, di provinsi-provinsi Indonesia wilayah barat, ya. Bahkan saking tidak asingnya, mereka bisa mengakses internet dari telapak tangan mereka. Nah, berapa lama mereka rata-rata ya menggunakan handphonenya atau smartphone-nya untuk mengakses internet? Menurut data ya, dalam sehari rata-rata orang Indonesia itu 4 jam 46 menit ya. Cukup lama nih, 4 jam 46 menit. Beberapa orang mungkin lebih ya. Anak-anak muda, pelajar-pelajar SMA, mahasiswa begitu, yang di waktu senggang menggunakan internet begitu ya untuk main game, bisa lebih dari 4 jam dalam sehari. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang anaknya di rumah dari pagi sampai pagi lagi main game, ya, game online gitu ya. Nah, ada juga tapi ya pasti karena satu dan lain hal gitu, ada pengguna internet di Indonesia yang tidak sampai 4 jam mengakses. Ya mungkin hanya 1 jam, mungkin hanya 2 jam gitu ya. Karena mungkin terbatas paket pulsanya atau paket datanya gitu ya. Atau sinyalnya tidak cukup memadai, sehingga kalau mau cari sinyal internet harus naik puncak gunung gitu ya. Seperti yang kita lihat di media-media televisi. Nah, itu kurang lebih berapa lama ya orang Indonesia mengakses internet lewat handphone. Ya. Loh kan ada yang tidak memakai handphone juga, ada yang mengakses internet dengan laptop misalnya atau PC gitu ya. Berapa lama sebetulnya rata-rata ya orang Indonesia mengakses internet di luar hanya handphone? Nah, slide berikutnya, nah, di situ saya punya data ya, yang menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia itu dalam sehari ya itu mengakses internet dengan berbagai macam gadget atau gawai, baik handphone maupun laptop gitu ya, atau tablet gitu ya, rata-rata 7 jam 59 menit. Mohon slide berikutnya ditayangkan. Nah, angka 7 jam 59 menit gitu ya, itu 3 jam setengah diantaranya dipakai untuk menggunakan media sosial. Angka ini jauh lebih panjang atau lebih lama dibanding lamanya orang Indonesia ya dalam sehari untuk nonton TV. Jadi sekarang ini orang lebih lama membuka internet, lebih lama mengupdate status di Facebook, lebih lama mengakses akun-akun media sosialnya ketimbang nonton TV. Terutama ini di kota-kota besar di Indonesia bagian barat. Yang di timur mungkin tidak selama itu. Tapi kalau di rata-rata ya, orang Indonesia menghabiskan waktu 7 jam, hampir 8 jam dalam sehari. Jadi sepertiga hidup orang Indonesia
tersambung dengan internet. Ada teman-teman saya, mungkin juga Bapak Ibu sekalian, yang lebih lama mengakses internet, lebih dari 7 jam dalam sehari, ya, untuk karena pekerjaan. Berikutnya, saya ingin menunjukkan satu data lagi yang menarik. Ya, tadi data pengguna, jumlahnya pengguna berapa di Indonesia, kemudian berapa lama orang Indonesia mengakses internet dan media sosial. Nah, data ini adalah data yang menunjukkan kelompok umur. Siapa saja yang paling aktif menggunakan internet dan media sosial, kelompok umur berapa sampai berapa. Data menunjukkan bahwa orang-orang atau penduduk Indonesia yang berusia 18 sampai 34 tahun ya itu mendominasi ya media sosial. Jadi mayoritas pengguna media sosial di Indonesia itu berusia 18 sampai 34 tahun. Apa artinya ini bagi Bapak Ibu sekalian? Ya, ini artinya Bapak Ibu sekalian sedang kalau menggunakan media sosial itu berarti berkomunikasi dengan kelompok usia ini, gitu. Ya, yang usianya sepantar saya tidak terlalu banyak, hanya sekian persen. Ya, artinya apa? Artinya Anda perlu mengenali karakter, ya, kebiasaan, keinginan, kesukaan orang-orang yang berusia 18 sampai 34 tahun. Apa sih yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai, bagaimana berkomunikasi dengan kelompok umur seperti ini, ya, apa yang sebaiknya dibagikan kepada orang-orang seperti ini, dan kira-kira konten apa yang tidak perlu dibagikan. Ini penting jika kita ingin membangun media sosial yang sukses. Jadi mengenali audiens adalah salah satu kunci ya kesuksesan membangun media sosial. Nah, oke, jadi kita sudah mengetahui berapa usia rata-rata pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Berikutnya ada data lagi ya, saya punya, yakni menunjukkan platform yang paling populer di Indonesia. Ranking atau peringkat platform media sosial atau kanal media sosial yang paling populer di Indonesia. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menduganya atau bahkan ada yang mengetahuinya. Yang pertama ternyata YouTube. Ya, maklum kenapa YouTube adalah media sosial yang populer, karena dia seperti halnya televisi, ada gambar, ada suara, gitu ya. Jadi dua hal ini adalah salah satu kunci konten yang disukai, ada gambar, ada suara. Karena mata manusia ya secara alamiah gitu ya, memang mudah mencerna, mudah menikmati konten-konten atau rangsangan dari luar dalam bentuk gambar dan suara. Oleh sebab itu tidak menyeramkan kalau YouTube menjadi platform yang paling banyak peminatnya atau penggunanya. Yang kedua ya sebetulnya WhatsApp ya, ini sebetulnya bukan media sosial tapi aplikasi bincang-bincang. Nah, data menunjukkan bahwa WhatsApp adalah aplikasi yang sangat populer, hanya sedikit di bawah YouTube. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga punya aplikasi WA ya di handphone masing-masing. Tidak jarang bahkan ada Bapak Ibu sekalian yang punya grup WA lebih dari 5, ya kan? Saya penasaran juga, adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang punya grup WA lebih dari 50 mungkin ya? Jadi bisa kita bayangkan sesibuk apa kegiatan sehari-hari orang Indonesia ya selain chatting di WA. Nah, berikutnya platform yang populer juga namanya Facebook. Kemudian di bawah Facebook ini yang belakangan juga populer ya, makin populer namanya Instagram. Instagram ini penggunanya di Indonesia menurut catatan terakhir sekitar 62 juta lebih. Jadi kalau Anda punya akun media sosial berarti Anda termasuk di antara 62 juta akun dari Indonesia itu. Setelah Instagram yang populer juga adalah Twitter ya.
Twitter muncul pertama tahun 2007 kalau tidak salah ingat ya, sampai sekarang masih cukup populer. Meskipun sebagian orang di Indonesia sekarang lebih suka menggunakan Instagram, termasuk Mas Arifin, saya tadi ngobrol gitu ya. Dulu punya akun Twitter, sekarang tidak terlalu aktif lagi, tapi lebih asik katanya main di Instagram. Dan seterusnya di bawahnya, di bawah Twitter ada Line, ada Messenger ya, aplikasinya Facebook, kemudian ada LinkedIn, ada Pinterest, ada WeChat, ada Snapchat, ada Skype, dan TikTok. Ini TikTok ini datanya diambil tahun 2019 ya. Dugaan saya TikTok ini sekarang sudah naik ke atas ya, karena popularitasnya ini tidak hanya di negeri asalnya dari Cina, tapi juga di Amerika dan di Indonesia. Biasanya kalau dunia mengalami demam satu media sosial, gitu ya, Indonesia juga pasti kena getahnya. Dan saya kira TikTok adalah salah satu media sosial yang relatif baru, yang sangat populer di Indonesia. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, data yang saya tampilkan tadi ya, menunjukkan betapa media sosial itu sungguh sangat populer di Indonesia, dipakai untuk berbagai macam keperluan. Ya, ada yang untuk berbagai informasi tentang kemacetan, tentang bencana alam, tentang apalagi ya berita dan seterusnya. Ada juga yang memakai media sosial untuk berjualan. Ada juga yang untuk belajar dan seterusnya. Intinya media sosial ini adalah tempat di mana ya orang-orang menggunakannya sebagai media. Ya, disebut sebagai we are the media gitu. Nah, saya ingin menunjukkan slide berikutnya, Mas. Next, we are the media. Artinya apa? Pengguna media sosial atau orang-orang yang menggunakan media sosial sekarang ini tidak hanya ya, mengkonsumsi konten media sosial, tapi juga memproduksi. Jadi selain produsen, dia adalah konsumen, atau selain konsumen dia adalah prosumen. Ya, artinya dia menjadi prosumen. Ya, selain produsen juga konsumen. Jadi dua fungsi sekaligus dilekatkan pada pengguna media sosial. Selemah-lemahnya atau sesedikit-sedikitnya produksi konten di media sosial, namanya apa? Namanya like. Jadi tinggal klik itu berarti Anda sudah memproduksi konten. Atau kemudian komentar itu juga adalah konten di media sosial, ya. Nah, ibaratnya media, gitu ya. Setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan opini, ya, ide-ide, gagasan, apalagi ya, ilmu, informasi, produk, layanan dan seterusnya di media sosial. Ya, intinya sekali lagi media sosial adalah medianya publik atau khalayak. Nah, pertanyaannya kemudian adalah jika semua orang adalah pengguna media sosial, semua orang adalah prosumen, produser dan konsumen informasi, jika semua orang adalah media, ya, bagaimana membangun ya akun media sosial pribadi masing-masing agar sukses menurut ukuran masing-masing, ya, karena kesuksesan saya bisa ukuran sukses dari atau itu sekalian. Nah, next berikutnya adalah apa saja sih faktor yang menentukan ya, kesuksesan akun media sosial kita. Ada dua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah konten, ya, gitu. Selain konten, yakni pemasaran atau marketing. Jadi yang pertama semuanya dipengaruhi ya oleh yang namanya konten. Jadi di media sosial, ya, yang pertama-tama membuat Anda akan berhasil atau tidak, dikenal atau tidak, adalah membuat konten. Anda punya akun media sosial tapi tidak pernah aktif, ya berarti Anda tidak akan dikenal. Salah satu cara dikenal adalah dengan memproduksi konten. Oleh sebab itu diperlukan yang namanya strategi konten. Ya. Nah, tapi membuat konten saja itu tidak cukup. Orang mengatakan bahwa konten is the king atau konten adalah raja.
Tapi konten itu hanya menjadi raja yang tidak punya pengaruh apapun pada rakyatnya, tidak punya memiliki daya persuasi pada publik dan seterusnya, jika tidak dipasarkan, tidak didistribusikan, tidak dibagikan, ya. Jadi queen-nya, dia seorang raja membutuhkan queen atau ratunya, dan ini distribusi, ya, yang disebut sebagai strategi pemasaran, gitu. Jadi dua faktor penting untuk mengembangkan akun media sosial Bapak Ibu sekalian. Yang pertama konten, yang kedua adalah bagaimana strategi pemasaran konten tersebut. Sampai di sini cukup jelas ya, saya kira ya. Muka-muka Bapak Ibu sekalian bisa memahaminya. Berikutnya, lalu bagaimana strategi konten? Ya. Oke, menurut Agung, saya sudah punya akun media sosial. Terus saya saya harus ngapain, gitu ya? Oke, tunggu dulu, gitu ya. Loh, kenapa tunggu dulu? Nah, karena dalam strategi konten, gitu ya, Anda harus memilih apa? Memilih platform. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti yang saya katakan tadi, media sosial itu banyak, ya. Memang Bapak Ibu sekalian mengenal YouTube, mengenal Facebook, mengenal Instagram, gitu. Tapi mungkinkah Bapak Ibu sekalian aktif, ya, atau memiliki semua platform itu? Memiliki mungkin, tapi mampukah kita, ya, membuat semua akun itu aktif? Saya kira mustahil, karena tentu saja kita punya tugas dan kewajiban di luar membuat konten atau mengelola akun media sosial, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus memilih account, ya. Memilih account berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan, keterampilan. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya lebih terampil menulis, saya menyarankan, ya, gunakan platform-platform yang mengutamakan teks. Pendek itu di Twitter. Kalau saya bisa menulis panjang, kalau menulis panjang bisa di blog, gitu. Saya bisa menulis, memotret, bikin video juga bisa. Kalau begitu pakailah platform YouTube atau Instagram. Kalau saya cuma bisa bikin video, Mas, saya susah menulis. Kalau begitu pakailah YouTube, gitu, dan seterusnya. Jadi memilih platform itu disesuaikan satu juga kemampuan, kapasitas, keterampilan. Anda tidak perlu, ya, aktif di semua platform. Pilihlah satu atau dua platform yang nyaman bagi Anda, sesuai minat, keterampilan, kemampuan, gitu ya. Yang penting Anda punya platform dan mengisinya dengan konten. Oke, berikutnya apa strategi konten? Ya, setelah Anda punya platform, ya, Anda harus membuat yang namanya bio, profil, menjelaskan siapa Anda, ya. Termasuk Anda harus mengunggah foto diri Anda secantik mungkin, secakep mungkin, semenarik perhatian orang. Karena biasanya pandangan pertama orang, ya, pilihan jatuh pada mengikuti satu tokoh atau orang tertentu karena fotonya. Jadi pilihlah foto yang terbaik untuk diunggah sebagai pelengkap bio atau profil Anda. Boleh pakai filter 360, boleh pakai aplikasi Face App dan seterusnya, ya. Kita sekarang tidak sulit lagi membuat wajah yang kurang keren jadi keren. Banyak aplikasi gratis, ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu sekalian jauh lebih terampil dibanding saya untuk memulas wajah, gitu ya. Kalau saya sih, hasilnya begitu wajah saya, kurang menarik dan agak menjengkelkan. Jadi ya pasti Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana memperbaiki wajah, ya, foto, profil dengan lebih baik untuk disertakan dalam profil atau bio tadi. Jadi membuat optimasi bio itu salah satu syarat supaya konten Anda akan menjadi diminati atau tidak. Yang berikutnya, strategi konten. Jadi Bapak Ibu harus ngapain kalau sudah punya akun media sosial? Ya tentu saja mengisinya, ya, mengisinya dengan konten. Jadi Bapak Ibu sekalian harus membuat konten. Kontennya bisa bentuk teks, bisa foto, bisa video, bisa infografik, bisa gabungan semuanya, bisa teks dan foto saja, bisa video saja atau infografik saja dan sedikit teks.
bebas mana yang Bapak Ibu sekalian mampu membuat gitu ya. Yang penting Anda harus memproduksi konten. Ingat, tanpa konten akun media sosial Anda seperti kuburan ya. Tidak ada orang yang menilai, tidak ada orang yang membaca, menikmati, mengonsumsi dan seterusnya. Jadi konten is the game. Jadi Anda harus membuat konten. Nah, oke, setelah membuat konten, apa yang perlu diperhatikan? Nah, ingat, tidak semua orang ya itu 24 jam membuka media sosial. Ya, ada yang pagi saja atau siang saja atau sore saja setelah pulang kantor gitu ya, atau setelah mengajar atau malam hari. Nah, oleh sebab itu Anda harus menentukan jadwal posting atau jadwal mengunggah konten. Kalau di Instagram ada yang namanya data insight ya. Data insight itu akan menampilkan jam berapa sih follower kita rata-rata akses membuka aplikasi Instagram. Kapan kebanyakan follower saya sedang online di Instagram. Nah, pada saat ketika follower atau pengikut atau halayak itu semuanya sedang online, saat itulah Anda sebaiknya mengunggah konten. Jadi supaya konten dilihat banyak orang, Anda perlu mengatur atau memperhatikan yang namanya jadwal posting. Gitu ya. Oke. Berikutnya, tadi sudah memilih platform yang tepat sudah, kemudian optimasi bio sudah, harus memproduksi konten sudah, membuat jadwal sudah. Berikutnya apa? Berikutnya Anda harus ya, mau tidak mau, suka tidak suka, belajar yang namanya algoritma. Apa sih algoritma gitu ya? Orang bicara algoritma gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua perilaku kebiasaan kita di media sosial itu dicatat oleh yang namanya mesin-mesin pintar, artificial intelligence, ya, robot-robot ya, yang bekerja berdasarkan perintah. Ya, perintah oleh siapa yang membuat? Ya, pembuatnya, orang-orang di balik membuat mesin itu. Nah, perintah itulah yang disebut algoritma. Di algoritma inilah yang mencatat pahala dan dosa kita di internet, di media sosial. Apa yang kita sukai akan dicatat oleh algoritma. Ya, nanti apa yang catatan tentang apa yang kita sukai ya akan membuat algoritma merekomendasikan konten-konten yang sejenis. Gitu. Jadi hidup kita ini sudah dimanjakan oleh algoritma. Kalau misalnya kita menyukai yang namanya pensil alis atau misalnya Anda suka tata rias gitu ya, algoritma akan selalu merekomendasikan konten dan iklan yang berhubungan dengan tata rias atau make up ya. Jadi setiap kali Anda membuka aplikasi Instagram, maka yang muncul ya dalam iklan-iklannya yaitu kebanyakan iklan-iklan yang berhubungan dengan hal itu, apa yang Anda sukai. Kalau Anda menyukai sepatu misalnya ya, dengan selalu like semua konten tentang sepatu, sering-sering mencari tren-tren sepatu, jenis sepatu atau sneaker yang baru misalnya, maka setiap kali Anda membuka Facebook akan muncul iklan-iklan tentang sepatu ya. Kalau Anda suka fashion, maka iklan yang muncul namanya atau jenisnya adalah clothing, ya, brand-brand clothing atau busana dan seterusnya. Oleh sebab itu, kehidupan kita suka tidak suka, mau tidak mau di media sosial dan internet dicatat, diatur, ya, direkomendasikan oleh yang namanya algoritma. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, penting untuk memahami apa sih algoritma ini, apa yang mereka suka, cara kerjanya seperti apa, ya, apa pengaruhnya bagi konten saya, gitu. Jadi pengaruhnya kurang lebih begini. Kalau tadi saya sudah jelaskan, kalau Anda suka sesuatu nanti akan diberi rekomendasi konten atau iklan yang sesuai. Tapi juga algoritma ini ya, salah satunya adalah kalau Anda menulis, ya, kemudian Anda ingin muncul di halaman pertama Google, Anda berarti harus menggunakan kata kunci, keyword, ya, tertentu yang selalu diulang, sehingga ya nanti setiap kali ada orang mencari kata kunci tersebut,
tulisan Anda yang muncul dalam halaman pertama Google. Ini yang disebut sebagai search engine optimization, gitu. Jadi ya, konten Anda, ya sebaiknya Anda tidak membuat konten sekedar ya pokoknya motret, enggak. Ya pokoknya nulis, enggak bisa begitu. Termasuk kalau di YouTube, ya pokoknya bikin video. Anda harus mengenal yang namanya algoritma. Karena semua platform menggunakan algoritma yang mempelajari interaksi antara pengguna, kebiasaan para pengguna, dan seterusnya. Oke, yang terakhir, ya, supaya konten kita berhasil adalah ya kalau kita menggunakan yang namanya tanda pakar atau hashtag. Loh, apalagi nih tanda pakar, tahu kan ya? Nah, hashtag ini sebetulnya alat distribusi. Ya, alat distribusi ini yang disediakan oleh algoritma. Jadi kalau Anda membuat konten dimanapun lah, di Twitter, di Facebook, atau di Instagram dengan satu tagar tertentu, berarti konten Anda ya akan dimasukkan dalam keranjang bernama folder, bernama sesuai hashtag tersebut. Jadi misalnya Anda membuat konten, kemudian diberi hashtag, misalnya pelajaran matematika. Ya, setelah Anda bikin konten, terus di bawahnya ada hashtag pelajaran matematika. Nanti algoritma akan membawa konten Anda itu dalam sekumpulan konten-konten yang lain yang tagarnya sama, yakni pelajaran matematika. Gitu. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya kalau kita membuat hashtag, ya, nanti kita akan lebih mudah dikenali. Kita akan masuk dalam pasar yang sejenis, pasar konten sejenis. Ya, ini konten misalnya tadi itu pelajaran matematika. Jadi Anda juga perlu memahami ya dan cara memakai yang namanya hashtag supaya konten Anda gampang ditemukan oleh orang lain. Gitu. Oke, itu tadi strategi tentang konten. Ya, berikutnya strategi pemasaran. Anda sudah membuat konten yang bagus, tapi kalau tidak dipasarkan, ya tidak dibuat marketingnya, nggak ada yang tahu, gitu. Nggak ada yang tahu, bahkan mungkin nggak ada yang kenal Anda, tidak ada yang mengenal Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, Anda perlu pertama-tama membangun yang namanya personal branding. Waduh, apalagi nih personal branding, mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya, tapi ini kurang lebih bisa diartikan sebagai citra kita, Anda Bapak Ibu sekalian, di mata orang lain. Bapak Ibu sekalian mungkin sama-sama profesinya guru, tapi mungkin personal brandingnya berbeda, citranya di mata orang lain beda. Mungkin ada guru, misalnya ada yang namanya Pak Bambang dari Solo misalnya di sini gitu ya, adalah seorang guru SMA, ya. Tapi dia sebagai seorang guru, personal brandingnya atau citranya di mata orang adalah guru yang suka melucu atau melawak gitu ya. Jadi Anda dikenal selain sebagai seorang guru, tapi juga dipersepsikan atau dicitrakan oleh orang lain sebagai guru yang lucu. Karena setiap kali mengajar, Anda selalu menyelipkan joke-joke, humor-humor, ya, yang membuat siswa tertawa. Gitu. Nah, kenapa personal branding ini penting untuk memasarkan? Karena setiap orang, supaya kita bisa menarik perhatian di antara kerumunan, ya, jumlah guru di Indonesia ada berapa sih? Banyak kan saya kira. Maaf, terputus lagi. Jadi saya kira jumlah guru saja banyak, ya. Saya nggak tahu tepatnya, tapi saya membayangkan lebih dari 2 juta, mungkin 2,5 atau berapa gitu ya. Nah, bagaimana agar Anda menonjol di media sosial dibanding guru yang lain? Bagaimana Anda berbeda, menjadi unik dibanding guru yang lain? Nah, inilah diperlukan namanya personal brand atau personal branding, ya, supaya kita lebih dikenal dibanding yang lain. Kalau Anda dianggap sama saja kan orang nggak tahu, nah Pak Bambang yang mana ya? Atau Pak Asep, waduh ada Pak Asep yang mana ya? Itu loh yang guru di sana. Nah, Asep tuh di Indonesia ada 1 juta lebih nama Asep, ya. Termasuk ada yang profesinya guru, ada yang profesinya jadi direktur perusahaan dan seterusnya. Nah, untuk membedakan Asep yang guru dan direktur perusahaan atau yang tukang ojek misalnya, mohon maaf ya, kan diperlukan satu personal branding, sesuatu yang membedakan.
Yang kedua, apa strategi pemasaran? Jadi optimasi akun media sosial. Maksudnya bagaimana gitu? Kan Anda sudah memiliki akun media sosial, misalnya blog gitu ya. Anda harus mengoptimalkan media sosial atau blog Anda gitu ya, supaya dia bisa mengantarkan konten Anda ya ke publik secara luas. Kalau Anda tidak pernah membagikan konten Anda di platform yang lain melalui WA, aku baru nulis gitu misalnya gitu ya, orang tidak akan datang. Apalagi kalau Anda baru memulai sebagai blogger. Kalau Mas Arifin ini kan sudah lama jadi blogger, jadi cukup banyak dikenal. Ada banyak guru-guru yang juga adalah blogger yang aktif. Mereka memanfaatkan, mengoptimalkan media sosial blognya gitu ya dengan baik. Caranya apa? Caranya ya rutin membuat konten gitu ya. Kemudian tampilannya foto dilengkapi dengan foto-foto yang bagus dan seterusnya sehingga benar-benar optimal. Selain itu juga kalau punya website gitu, tadi seperti yang saya katakan karena hidup kita diatur oleh algoritma, ya gunakanlah atau kenalilah namanya ilmu SEO, Search Engine Optimization, ya, di mana Anda membuat konten Anda ya menjadi konten yang selalu masuk di halaman pertama Google ketika orang mencari satu topik tertentu. Apalagi yang bisa dilakukan untuk memasarkan akun media sosial Anda atau konten Anda. Nah, ini untuk pribadi jarang dilakukan, biasanya ini perusahaan-perusahaan besar. Ini membuat iklan, gitu ya, baik iklan di media sosial maupun iklan di internet non media sosial. Jadi akan bisa pakai Google Ads dan seterusnya. Anda juga bisa memakai email untuk memperkenalkan atau mempopulerkan atau mensosialisasikan konten-konten media sosial Anda. Jadi setiap kali Anda bikin, ya, Anda kirim saja ke mailing list guru Tasik, guru di Jawa Timur, milis di mana gitu. Nah, dengan cara begitu konten Anda jadi dikenal. Yang terakhir, ya, salah satu teknik pemasaran untuk media sosial membesarkan akun kita adalah dengan teknik atau cara kolaborasi. Mungkin Anda mengenal dengan istilah lain, yakni afiliasi atau affiliate, gitu ya. Tapi prinsipnya sama. Apa sebetulnya teknik ini? Jadi teknik ini, Anda salah satu contohnya ya, Anda misalnya punya kenalan guru atau kepala sekolah atau anak muda gitu ya, yang terkenal di media sosial. Mereka ini disebut sebagai influencer. Nah, kerjasamalah, minta tolong kepada dia untuk, tolong dong, aku punya konten bagus, gitu ya. Tolong diulas, kamu mengulas dong, aku punya akun Instagram bagus, diulas dong, kamu tulis dong, dan seterusnya, gitu. Nah, tapi syaratnya Anda memang punya konten, Anda membangun media sosial yang memang layak disosialisasikan, dibantu amplifikasinya, gitu. Kalau Anda mengupdate konten aja jarang gitu ya, bagaimana kita akan mengajak orang lain untuk kolaborasi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, dua faktor penting untuk mengembangkan media sosial kita. Jadi punya strategi konten yang bagus dan punya metode pemasaran yang bagus. Oke, berikutnya kemudian secara spesifik saya akan memaparkan 10 hal atau 10 kiat penting untuk membuat media sosial Anda ya menjadi media akun yang populer, yang bisa dipercaya orang, yang bisa diikuti oleh banyak orang, yang bisa menaikkan personal branding Anda dan seterusnya. Apa saja itu kiatnya? Yang pertama, ya, Anda harus punya ya, atau Anda harus menetapkan dulu tujuan yang masuk akal. Maksudnya gimana ini? Maksudnya gini, setiap orang punya akun media sosial. Kenapa? Kalau saya tanya, kenapa kamu punya akun Instagram? Karena yang lain punya, saya punya juga. Oke, kamu tujuannya apa untuk tujuannya apa punya akun Instagram? Ya, karena orang lain punya, saya jadi pengen punya juga. Nah, itu tidak spesifik. Jadi nggak akan kemana-mana gitu. Karena nggak ada tujuan, seperti halnya kalau ditanya, kamu cita-citanya apa? Saya nggak punya cita-cita, jadi tujuan hidupmu apa? Gitu kan. Sama juga, kalau Anda punya media sosial, Anda harus punya tujuan, sesederhana apapun. Gitu. Karena kalau nggak punya tujuan, ya cuma punya aja gitu. Kan jadi tidak ada keinginan, tidak ada motivasi gitu ya. Tidak ada strategi untuk membangun, ya sudah punya aja gitu. Nah,
kalau Anda ingin membesarkan akun media sosial, Anda harus punya tujuan. Dan tujuannya harus masuk akal, bisa diraih, gitu ya. Ya, nggak impossible. Jangan membuat tujuan impossible, gitu. Misalnya Anda, aku pengen seperti Ronaldo yang punya pengikut di Instagram 15 juta dan pendapatanku sekian miliar dolar. Ya boleh, tapi itu masuk akal nggak ya, gitu ya. Daripada ya membuat satu tujuan yang agak ambisius gitu ya, saya menyarankan tujuan itu yang realistis, yang sangat mungkin dicapai. Ya, apa misalnya? Misalnya saya membuat contoh gitu ya. Anda punya media sosial karena tujuannya ingin membuat murid-murid Anda mahir pelajaran tertentu, entah bahasa Inggris, matematika, hasta karya, apapun lah gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak gitu. Mulailah dengan sedikit, seperti mengaji, mulailah dari alif. Ya, Anda tujuan Anda buat media sosial ingin meningkatkan keterampilan 50 siswa mahir berbahasa Inggris tingkat dasar ya melalui Instagram. Masuk akal dong ya. Dalam waktu berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan. Nah, dari situ kalau kita punya tujuan, kita bisa merancang yang namanya apa? Tahapan atau planning. Oke, tahap pertama adalah mengajarkan apa? Kalau bahasa Inggris itu. Misalnya tentang kata, habis setelah itu grammar dan seterusnya. Nah, untuk 10 orang dulu, untuk 50 orang. Lama-lama kalau Anda sudah mahir gitu ya, lama-lama dengan otomatis secara organik gitu ya, jumlah orang yang ikut kuliah Anda di Instagram akan bertambah ya, jumlah pengikut juga tambah dan seterusnya. Tapi yang penting Anda harus punya tujuan gitu. Kalau Anda nggak punya tujuan, mau ngapain sih di media sosial, ya nggak akan kemana-mana. Yang kedua ya, Anda harus menemukan target konsumen atau sasaran Anda siapa sih. Anda akan bicara kepada siapa target yang Anda pilih. Kalau ditanya orang siapa target konsumenmu, semua orang nggak bisa, semua orang itu bukan target ya. Jadi Anda harus memilih secara spesifik. Misalnya murid-murid di Kerawang saja ya, targetnya misalnya begitu. Jadi murid-murid di Kalimantan ini waktu bukan target Anda gitu. Jadi atau murid SMA di Kerawang ya, itu target konsumen Anda. Jadi Anda hanya mengajarkan pelajaran untuk murid kelas 3 SMA. Yang masih SMP, SD tentu saja bukan target Anda. Mereka mungkin akan kesulitan ya mengkonsumsi konten Anda karena memang bukan target konsumen media sosial Anda. Jangan khawatir gitu, karena memang setiap orang akan menetapkan target konsumen media sosial masing-masing ya. Ini seperti cara berpikirnya seperti halnya orang memproduksi mobil, misalnya mobil Ferrari gitu ya, itu memang target konsumennya bukan saya gitu, saya nggak mampu beli Ferrari gitu, tapi para sultan di Arab, orang-orang kaya di Indonesia itu target mereka. Jadi oleh sebab itu, ngapain saya Ferrari ngajak ngobrol saya bukan konsumen mereka gitu. Atau ngapain Ferrari gitu ya membuat konten yang saya pahami, saya bukan target konsumen mereka. Beda ceritanya kalau saya memang target konsumennya Ferrari. Begitu seterusnya. Yang ketiga ya, ini penting untuk personal branding. Jadilah diri Anda sendiri. Kenapa? Karena orang lain sudah ada yang punya ya. Jadi Anda hanya memiliki diri Anda sendiri. Kalau Anda memang guru matematika gitu ya dan punya minat yang sangat tinggi, punya keterampilan yang sangat baik tentang pelajaran matematika gitu ya, lebih baik sharing soal segala hal yang berurusan dengan matematika gitu. Jadilah diri Anda sendiri. Kalau Anda memang lucu, ya bumbui dengan hal-hal yang membuat orang terhibur. Kalau Anda memang serius, ya sudah, bahasanya serius nggak masalah. Yang penting jadilah diri Anda sendiri. Jangan jadi orang lain, nggak mungkin ya. Anda nggak mungkin jadi saya, nggak mungkin gitu. Meniru saya mungkin ya, tapi tidak mungkin jadi saya. Jadi yang penting jadilah diri sendiri ya, karena setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Kemudian yang keempat ya, ini seringkali sering jadi pertanyaan, Mas gimana caranya menambah pengikut? Saya tanya, buat apa punya pengikut banyak?
Ya biar keren mas, buat apa keren? Keren belum tentu bermanfaat gitu. Oke, jadi yang penting di media sosial ini bukan jumlah pengikut Anda, tapi kualitas pengikutnya lebih penting. Ya, lebih penting kita mencari jejaring, karena dari jejaring itu kita akan punya kesempatan, peluang meningkatkan keterampilan, mendapatkan peluang, dan seterusnya gitu ya, ketimbang hanya menambah pengikut. Kalau hanya menambah pengikut atau follower saja, ini sekarang bisa dibeli. Punya uang 100.000, Anda bisa dapat 1.000 follower. Punya 1 juta, Anda dapat 2.000 follower atau 10.000 follower. Tapi untuk apa? Karena kebanyakan follower yang dibeli itu tidak aktif, ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui di media sosial. Yang penting adalah di media sosial. Kursnya adalah engagement, bukan jumlah pengikut. Anda punya ribuan pengikut, tapi kalau pengikutnya cuma seperti manekin, ya, atau boneka yang diem saja, nggak ada interaksi, percuma. Gitu. Anda, lebih baik Anda punya 1.000 pengikut yang aktif berinteraksi, atau kalau bagi seorang penjual, lebih baik punya 1.000 pengikut yang semuanya adalah pembeli setia, daripada punya 50.000 pengikut tapi nggak ada yang beli. Gitu. Jadi, ya, bukan pengikut atau bukan jumlah pengikut yang menjadi tujuan utama. Ya. Oke, yang kemudian kiat yang berikutnya adalah membuat jadwal editorial. Ya, ini penting. Diselesaikan tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa scheduling itu penting ya, untuk memastikan bahwa konten yang kita buat itu tersampaikan ya, secara luas ketika orang-orang memang sedang online. Ya, kalau Anda posting konten di Instagram pada pukul 3 pagi, yang nggak ada yang lihat gitu. Engagementnya lambat, baru 8 jam kemudian atau 5 jam kemudian paling cepat konten Anda akan dilihat. Momentumnya sudah hilang. Jadi penting membuat jadwal. Membuat jadwal editorial, ya, merencanakan, itu akan membuat Anda disiplin, terbiasa melakukan perencanaan. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian punya kegiatan yang lain gitu. Jadi usahakan misalnya membuat jadwal hari Senin, jadwal membuat posting foto misalnya, ya, Selasa apa, Rabu mungkin bikin kuis, Kamis bikin polling 5 cerita tentang buku yang sedang Anda baca, 5 tempat mungkin posting tentang Anda sedang liburan di mana dan seterusnya. Dengan merencanakan konten, Anda jadi lebih punya kesempatan gitu ya, Anda mengatur kemana strategi konten Anda. Anda juga tidak akan istilahnya mendadak kehabisan bahan. Mau besok bikin apa ya nggak tahu, nggak punya persiapan. Jauh-jauh hari Anda sudah mempersiapkan akan bikin konten apa, akan lebih gampang. Ini seperti Anda membuat jadwal mengajar lah gitu ya. Minggu ini mengajar kelas berapa saja, materinya apa kan Anda sudah siapkan. Berikutnya yang tidak kalah penting ya, salah satu kiat supaya media sosial Anda jadi keren gitu ya, adalah di media sosial itu sebaiknya Anda fokus membantu orang lain ya menyelesaikan masalah. Di dunia ini banyak masalah. Belakangan yang jadi masalah utama orang di seluruh dunia adalah masalah kesehatan karena ada pandemi gitu ya. Sebagai guru, apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk membantu orang lain di masa pandemi? Mungkin cara belajar jarak jauh, mungkin menjaga kesehatan, ini untuk guru-guru yang berhubungan dengan pelajaran kesehatan, dan seterusnya. Kesampingkan tujuan mengejar jumlah follower, kesampingkan bahwa Anda akan menjadi terkenal atau tidak melalui media sosial, tapi fokuslah membantu orang lain. Kalau Anda fokus membantu orang lain, berarti Anda akan fokus membuat konten yang informatif, yang punya nilai, bukan konten yang hanya mencaci maki, hanya mengkritik tanpa memberi solusi, dan seterusnya. Anda akan fokus membuat konten positif yang akan membuat orang terbantu menyelesaikan masalahnya, mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi, dan seterusnya. Nggak mikir yang lain. Ya. Jadi fokus membantu orang lain.
Berikutnya, yang tidak kalah penting, mentang-mentang sudah punya media sosial, sudah bikin konten, terus ya sudah, biarkan orang nge-like atau memberi komentar. Dan tidak begitu. Media sosial bukan majalah dinding atau koran dinding, dimana kalau dibaca terus yang nulis diam saja, nggak perlu berinteraksi. Bukan. Namanya aja media sosial, gitu ya. Anda harus bersosialisasi, caranya berinteraksi dengan khalayak. Kalau ada orang memberi komentar, ucapkan terima kasih atau sampaikan bahwa apakah ada hal yang bisa dibantu atau yang belum jelas, dan seterusnya dan seterusnya. Anda juga perlu memberi apresiasi kepada orang lain, ya, yang sudah membuat konten. Ya, kalau Anda punya akun Instagram, sering-seringlah memberi like orang lain. Jangan cuma nunggu di like orang, gitu. Bagaimana orang akan memberi apresiasi kalau Anda tidak pernah bersedekah like, dan seterusnya. Berkomentarlah, berikan komentar yang positif, yang berkualitas. Jangan hanya komentar-komentar julid atau judes lidah. Ya, kalau melihat ada artis pakai baju yang agak ketat, jangan katakan bahwa badannya ternyata gendut, banyak lipat-lipat. Jangan begitu, gitu. Itu kurang pantas. Apalagi Anda sekalian adalah bapak dan ibu guru, panutan dari murid-murid Anda. Oke, jadi berinteraksilah dengan khalayak dengan cara yang positif. Itu penting. Berikutnya apa? Kalau Anda membuat konten, buatlah konten-konten yang mengutamakan visual. Kenapa? Karena manusia, ya, pasti Bapak Ibu sekalian juga tahu lah sebagai pengajar gitu ya, akan lebih mudah memahami orang itu kalau materinya bentuknya visual, foto, video. Itu sebabnya YouTube digemari, karena video kan, ada suaranya, ada gambarnya. Kalau cantik ya kelihatan cantik, cakep kelihatan cakep gitu. Nggak perlu kata-kata lagi. Jadi usahakan apapun konten Anda harus menarik secara visual. Gitu. Sering-sering membuat konten yang secara visual itu menghibur. Gitu. Berikutnya, nah ini yang penting, ini berkaitan dengan pemasaran. Kiat supaya akun Anda itu dikenal adalah dengan mempromosikan diri sendiri. Kalau bukan Anda yang mempromosikan, siapa gitu? Ya. Nah, Anda penting membuat Anda dikenal, karena kalau orang nggak mengenal Anda, bagaimana konten Anda akan dikonsumsi? Gitu. Jadi buatlah kehadiran Anda itu dikenali oleh orang lain. Presensi Anda di dunia online, presensi Anda di media sosial, itu harus dikenali orang lain. Caranya bagaimana? Caranya membuat konten, dan kemudian konten itu disebarkan, diberitahukan lewat kanal-kanal yang lain, ya, supaya orang tahu Anda. Nah, terakhir yang tidak kalah penting, ya, salah satu kiat penting Anda supaya akun media sosialnya sukses, Anda harus aktif. Ingat, akun media sosial bukan kuburan. Ya, kalau tidak ada konten baru, tidak ada update, orang tidak akan datang lagi. Ya, jadi Anda harus aktif sebagai produsen, sekaligus Anda juga perlu aktif sebagai konsumen. Ya, kalau ada orang lain membuat konten, hargai, apresiasi, dan seterusnya. Di samping bahwa Anda juga harus selalu memproduksi konten. Wah, kalau setiap hari bikin konten nggak kuat mas, karena saya sibuk, banyak kerjaan. Nggak apa-apa, 2 hari sekali. Wah, nggak bisa, 3 hari sekali bisa. Oke. Kalau nggak, seminggu 3 kali bisa nggak? Ya, jadi upayakan. Yang penting selalu aktif secara reguler. Jangan sampai akun Anda dibiarkan terbengkalai dan tidak ada orang yang datang dan mengkonsumsinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, secara singkat materi saya tentang bagaimana tips gitu ya untuk membangun media sosial. Saya kira ini sangat mudah, doable. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lah melakukannya, saya kira. Yang penting Anda fokus, disiplin, kemudian terus berlatih untuk meningkatkan kemahiran membuat konten, dan sisanya silahkan semesta mendukung. Ya, kalau Anda positif, nanti hasilnya juga akan positif. Demikian Bapak Ibu sekalian, sharing saya pagi ini, moga-moga mudah dipahami, berguna, dan Anda bisa melakukannya sendiri. Terima kasih, saya akan kembalikan ke Mas Arifin sebagai moderator. Demikian Mas Arifin. Oke, Doro, ini sangat luar biasa ya bagi saya nih. Di sini tipsnya banyak banget. Kalau saya mencatat ini ada berapa banyak post-it nih Doro nih? Ada 3. Jangan dicatat. Jangan dicatat. Karena tadi tinggal dibagikan aja Pak. Tinggal dibagikan ya. Yeah. Oke, tadi saya coba merangkum ya Doro ya di sini.
Memang sosial media, saya sedikit berbagi ya Doro ya, sebagai guru tuh saya juga dulu galau nih, sebenarnya sosial media nih bermanfaat nggak sebagai guru atau akan menjadi masalah saya ketika nanti saya memposting hal-hal keseharian. Namun pas pandemi ya dapatkan sebuah tantangan bahwa siswa itu screen time-nya lebih banyak di sosial media daripada di screen time pembelajaran. Maka dari itu saya mencoba membuat yang namanya microblog seperti Doro yang ada di akun Instagram Doro Kapung ya. Nah, di sini saya mau mengingatkan kembali kepada para pemirsa, Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan bisa melalui menti.com dengan PIN 994318. Saya ulangi kembali di menti.com dengan PIN 994318 ada di bawah ya. Dan kemudian format pertanyaannya yaitu pertanyaan spasi nama spasi nomor ponsel. Pertanyaan spasi nama spasi nomor ponsel. Oke. Di sini Doro sudah ada satu pertanyaan nih ya dari guru kita yang ada di Banten. Oke, bisa ditampilkan? Oke, terima kasih. Di sini ada Karima dari Banten. Apakah kita harus memiliki dua akun yang berbeda? Satu untuk kehidupan, satu untuk kepentingan pribadi, dan yang lain untuk mengembangkan keprofesionalan kita, atau boleh dicampur? Nah, ini Doro, saya sama kegalauan saya ini ketika dulu ya. Memang jadi guru itu kalau jelek dikit jadi omongan ya di belakang, kita nggak tahu kan namanya sosial media, kita salah upload. Tapi kalau bagus, wah Pak keren, ketemu nih gitu. Bagaimana nih Doro untuk menanggapinya? Ya baik, terima kasih untuk ini Pak atau Bu Karima ya di Banten ya. Iya. Oke, pertanyaan yang sangat menarik dan saya sering menerima pertanyaan ini. Apakah kita harus memiliki dua akun pribadi maupun profesional di media sosial? Nah ini kembali lagi sebetulnya pada tujuan kita untuk aktif di media sosial. Kita ini punya akun media sosial untuk apa tujuannya, gitu ya? Kalau untuk keperluan pribadi, ya hanya untuk media sosial adalah tempat saya menyimpan semua catatan perjalanan hidup saya, pengalaman saya pernah di mana, foto-foto saya, jadi sebagai album kenangan gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin ada orang yang merasa enggan untuk, kalau kehidupan pribadiku diungkap ke media publik lewat media sosial. Saya bukan orang yang ekstrovert seperti itu, gitu. Saya kan orang introvert, saya pemalu. Masa saya cuman ngomong anak aja mesti dipublikasikan misalnya gitu kan. Masa saya ngopi di kedai mana gitu, masa saya nongkrong di Starbucks misalnya harus dibagikan, biasa aja kali gitu. Terserah, jadi bebas, mana yang nyaman bagi Anda. Kalau Anda memang tidak ingin diungkapkan atau mengungkapkan kebiasaan Anda sehari-hari, kehidupan Anda sehari-hari di media sosial, sebaiknya Anda membuat akun profesional saja sebagai guru misalnya ya, atau sebagai make up artist, atau sebagai artis, atau sebagai pelukis, atau sebagai profesi apapun. Nah, di akun media sosial profesi itu Anda membagikan konten yang berhubungan dengan profesi. Gitu. Kalau kemudian Anda adalah orang yang saya ini berbagi yang ekstrovert, saya senang berbagi apapun yang saya punya, termasuk kehidupan saya pribadi. Tapi saya juga ingin berbagi ilmu, keterampilan dan seterusnya. Nah, sebaiknya Anda membuat dua akun pribadi yang memang isinya pribadi dan akun profesi. Kenapa nggak dicampur? Ya, supaya apa tadi Nah, ingat ya, personal branding. Anda punya akun Instagram pribadi, misalnya Karima, @Karima, ya, itu isinya yang pokoknya ya kehidupan pribadi Anda lah ya, aktivitas dengan pasangan, dengan keluarga, atau kalau masih lajang misalnya piknik di mana dan seterusnya, nggak masalah, itu akun pribadi. Ya, tujuannya hanya untuk memamerkan kegiatan pribadi. Tapi kalau Anda juga ingin punya akun yang isinya tentang berbagi tentang pengetahuan tertentu, ya bikin lagi
misalnya Karima Guru misalnya ya, atau apapun lah Anda yang pilih. Nah di situ Anda benar-benar hanya kontennya isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan profesi. Gitu. Kenapa tidak diacamur adukkan supaya orang tidak bingung? Ingat ya, konsistensi, ya, identitas yang jelas itu harus Anda sampaikan secara jelas juga untuk membangun yang namanya personal branding. Ingat, semua brand itu hanya punya satu identitas. Ya, misalnya kopi kenangan, saya nyebut merek misalnya kopi kenangan. Ya dia hanya jual kopi, gitu. Dia nggak jual teh, dia nggak jual jus alpukat, tidak jual jus durian. Namanya aja kopi kenangan, ya jualannya kopi, gitu. Ya. Nah, muka-muka penjelasan singkat ini bisa dipahami. Jadi Anda bebas menentukan mau punya akun pribadi boleh, mau punya dua juga boleh. Yang penting jangan dicampur adukkan. Ya, ingat, kopi mantan hanya jual kopi, tidak jual mantan. Ya, terima kasih. Silakan Mas Arifin. Oke, menarik sekali penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Pak Wicaksono ya, Doro ya. Ini memang menjadi polemik juga dulu di saya tadi sudah bercerita ya. Bagaimana nih Bu Karima? Semoga bisa menyikapi hal tersebut. Kalau saya sendiri satu saja cukup Doro kayaknya. Posting yang positif saja, yang negatif saya perbaiki insya Allah. Oke, kita Doro Kakung, kita akan masuk ke pertanyaan sesi Zoom ya. Di sini sudah menunggu dengan Bapak Nur Zaman dari Jawa Barat. Nah, Doro perlu diketahui ini adalah 1.000 guru yang mengikuti pembelajaran berbasis TIK sudah pada level 4. Berarti levelnya tahap berbagi nih Doro. Nah, di tahap berbagi ini guru ini membagikan best practice-nya, konten yang dibuatnya itu kan perlu menggunakan media sosial. Nah, mungkin pertanyaannya akan sekitar itu. Gimana di Zoom? Apakah sudah masuk Pak Nevi Nur Zaman? Tes suara? Halo? Ya, Pak, sudah masuk. Oke. Ya, mungkin halo, perkenalan dulu Pak Nevi. Ya, dipersilakan. Ya. Teman, sahabat rumah belajar, peserta pembatik level 4 dari Provinsi Jawa Barat. Ya, baik. Mungkin, ya. Ada pertanyaan untuk Doro Kakung ya, Pak Wicaksono. Tadi terkait materi yang ada di slide itu untuk kita sebagai seorang pendidik dalam berbagi di media sosial itu ada yang namanya konten dan pemasaran. Nah, tapi yang saya ditanyakan lebih bagaimana cara mengatasi konten-konten negatif nih Pak, seperti ada bullying atau perundungan, terus ada prank-prank yang negatif, bahkan ada terjadi perkelahian di media sosial yang berujung pembunuhan Pak. Nah, cara mengatasinya bagaimana, terutama untuk menyampaikan ke peserta didik supaya tidak menonton konten tersebut, karena di media sosial justru konten-konten negatif itu lebih cepat ke up-nya Pak ketimbang yang positif-positif. Itu mungkin pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Nur Zaman. Pertanyaan sangat menantang ini buat saya. Baik sekali pertanyaannya. Nah, saya ingin mengembalikan pemahaman kita pada bahwa yang namanya media sosial, internet itu kurang lebih sama dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kita menghadapi atau bagaimana kalau ada konten-konten yang negatif, itu sama dengan bagaimana kalau ada tindakan-tindakan negatif dalam kehidupan nyata, misalnya ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada kecelakaan lalu lintas, bagaimana sikap kita gitu ya. Nah, saya ingin menyarankan Bapak Ibu sekalian itu bersikap sesuai, saya penganut stoa atau stoisme. Jadi saya lebih fokus
pada mengendalikan apa yang saya bisa kendalikan dan tidak mengendalikan apa yang saya tidak bisa kendalikan. Misalnya apa? Bagaimana perilaku saya di jalan raya, saya bisa mengendalikan. Jadi saya akan taat pada aturan lalu lintas, tidak melanggar. Tapi saya tidak bisa mengendalikan perilaku orang di jalan raya, ya, gitu. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita dan perilaku kita, termasuk respon kita, ya, gitu. Di media sosial, kalau ada orang membuli, gitu ya, kita tidak mungkin, ya, membuat dia tidak akan membuli, nggak mungkin. Itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah sebaiknya kita mengendalikan respon kita terhadap bullying itu, betul tidak? Ya. Kemudian, bagaimana supaya, ya, mengurangi konten-konten yang hoax, yang menghasut? Satu-satunya cara adalah membanjiri internet, membanjiri media sosial dengan konten-konten buatan Pak Nur Zaman yang positif, bermanfaat buat orang lain. Gitu. Karena dalam kehidupan di media internet, di media sosial, itu sulit sekali membendung yang namanya konten negatif, Pak. Terus terang sampai sekarang pemerintah juga, ya, nyaris tidak mungkin menghapus konten negatif itu 100%. Konten pornografi misalnya, ya, pemerintah Kominfo punya teknologi yang namanya ICE, ya, yang dia meng-crawling, gitu ya, dan memblokir konten pornografi. Tapi setiap hari ditutup 1 muncul 10, ditutup 10 muncul 100, gitu. Nah, salah satu cara yang lebih efektif adalah kita membanjiri, ya, konten-konten yang positif, yang bermanfaat. Tantangannya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian membuat konten yang jauh lebih menarik ketimbang konten-konten yang negatif. Itu tantangannya, gitu. Saya, Bapak, Ibu sekalian, gitu ya, tentu saja punya kesempatan yang sama untuk, ya, mengakses konten negatif. Tapi kenapa kita memilih mengakses konten positif? Kenapa, Pak? Saya kembalikan pertanyaan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali dua mungkin kita masih mengkonsumsi konten negatif, ya, nggak mungkin dihindari. Tapi saya pribadi terus terangnya, saya lebih suka mengkonsumsi berita-berita yang positif, berita yang membuat saya lebih terinspirasi, membuat saya lebih bersemangat hidup, lebih bisa membuat saya menyelesaikan banyak masalah, ketimbang saya mengkonsumsi konten-konten yang membuat saya jadi marah-marah, mengkonsumsi konten-konten yang membuat saya stres, membuat saya tidak punya harapan hidup, gitu. Nah, oleh sebab itu, satu, itu memang dipengaruhi oleh pendidikan masing-masing konsumen di internet dan media sosial, ya. Tapi juga kalau kita bisa menghasilkan konten positif yang jauh lebih menarik dari konten-konten pornografi misalnya, pasti konten kita akan lebih laku. Di YouTube misalnya, ya, Anda bisa melihat banyak YouTuber, ya, yang kontennya positif, yang juga populer ketimbang YouTuber yang hanya membuat konten negatif. Jadi kuncinya menurut saya, buatlah konten positif sebanyak-banyaknya, dan Bapak Ibu sekarang pasti punya peluang, kapasitas, keterampilan untuk membuat konten yang positif, dan Anda punya peluang akan didengarkan karena adalah panutan, digugu dan ditiru, ya, oleh para siswa, gitu. Moga-moga jawaban saya menjelaskan, ya, Pak Nur Zaman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nevi, ya, Nur Zaman dari Jawa Barat. Memang ini seperti peperangan antara kebaikan dan keburukan, ya Pak, ya. Memang akan ada selalu dimanapun tempatnya, dimanapun itu akan ada kebaikan dan keburukan. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita ambil tindakan untuk membuat konten yang baik. Oke, di sini ada satu lagi nih Pak, pertanyaan dari Laode Muhammad dari Sultra. Mohon izin saya bacakan, ya Pak. Baik. Apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan dalam membangun sosial media? Apakah dilihat dari viewers atau dilihat dari kebermanfaatan kontennya? Karena kita tahu sendiri, ya Pak, ya,
judulnya sukses gitu. Sukses bagi tiap orang tuh beda. Kalau saya mungkin ya Pak, sukses itu ketika orang lain mendapatkan manfaat. Mungkin kalau untuk orang lain beda. Silakan Pak Wicaksono. Oke, nampaknya Pak Wicaksono ini ya mengalami gangguan koneksi nih ya. Sambil menunggu, mungkin saya coba. Oke. Ini ya. Ya, masuk Pak ya? Oke, baik. Masuk. Oke. Saya coba mengulang kembali ya Pak, mungkin tadi ada saya sudah menangkap. Oke. Sudah menangkap saya. Oke, bagaimana silakan, mengukur? Oke, terima kasih Pak Laude di Sulawesi Utara ya atau Tenggara. Bagaimana mengukur kesuksesan? Benar seperti Mas Arief katakan, kesuksesan itu berbeda-beda bagi setiap orang. Makanya Anda harus jelas dulu tujuan Anda punya media sosial itu apa, gitu. Kalau tujuan Anda punya media sosial itu ingin membuat 100 orang siswa mahir berbahasa Inggris, dan kalau itu sudah tercapai, berarti Anda sukses. Gitu. Jadi Anda harus menetapkan tujuan dulu. Kalau tidak mengetahui tujuannya, nah bagaimana kita bisa mengukur kesuksesan? Kesuksesan harus bisa diukur. Ya. Tujuan juga harus, atau target itu harus diukur. Kita mau kemana gitu. Misalnya tujuan kita ke Jakarta. Berapa jam? 5 jam. Misalnya. Dari mana? Dari Semarang. Naik mobil pribadi. Bisa diukur. Mengukur kesuksesannya gimana? Mengukur kesuksesannya kalau Anda sampai ke Jakarta 5 jam dari Semarang, berarti Anda sukses. Ya, tapi kalau Anda nggak punya tujuan, ya, bagaimana bisa diukur? Anda pertama-tama harus punya tujuan, gitu. Ya, terima kasih Pak Laude. Oke, ya setuju sekali yang disampaikan Doro ya, bahwa memang kalau sukses itu diukur dari tujuan kita apa. Mungkin kesuksesan tidak bisa 100%, namun ada capaian 80, 70 itu menjadi catatan sukses bagi pribadi masing-masing. Oke, Doro, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Claudi Tumembo. Selama COVID, pembelajaran sering menggunakan WhatsApp. Bagaimana kiat bagi guru agar dapat memaksimalkan dan menyediakan konten yang cocok dalam pembelajaran menggunakan WhatsApp? Ini yang tadi media sosial ya. Bukan media sosial sebenarnya Doro, tempat berbincang ya. Yang paling populer. Ini kan paling sederhana Doro, karena setiap orang pasti punya WhatsApp. Mungkin Doro bisa berbagi cerita. Oke, terus terang terima kasih Ibu Claudi ya. Ibu Claudi di mana nih? Di Sulawesi ya? Manado mungkin. Pak. Oke. Ya, oke. Memang belajar melalui pelajar jarak jauh melalui WhatsApp itu sangat menantang. Kenapa menantang? Karena tidak semua orang, terutama orang-orang yang sudah berusia seperti saya gitu ya, itu betah mengetik panjang, capek jempolnya gitu ya. Untuk anak-anak muda mungkin terbiasa gitu. Nah, bagaimana caranya menyiasati tantangan itu? Yang pertama, Anda bisa membuat voice note sebetulnya di WhatsApp kan ada voice note. Jadi Anda bisa menyampaikan materi itu dipotong-potong sesuai voice note. Itu seperti kita bikin podcast lalu disebarkan. Nanti respons dari murid gitu bisa lewat voice note, bisa diketik. Tapi jawaban Anda bikin voice note. Atau Anda bisa menyampaikannya lewat video pendek-pendek, dipotong. Jadi kalau misalnya Anda punya materi yang panjangnya totalnya 1 jam, Anda potong berapa menit, lalu diberikan secara berurutan begitu ya. Jadi satu bagian kirim dulu ke siswanya. Kemudian suruh ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan langsung dijawab, kalau nggak ada pertanyaan kirim video kedua, ya. Kalau ada pertanyaan dijawab lagi, nggak ada pertanyaan kirim video ketiga dan seterusnya. Jadi Anda bisa membuat konten dalam bentuk suara lewat voice note maupun video, itu salah satu kiatnya. Yang tadi pertanyaan kedua apa tadi saya lupa, Mas Arief masih ingat tadi? Oke, yang pertanyaan kedua. Dan menyediakan konten yang cocok tadi itu dia sudah voice note. Oke, voice note dan video. Ya. Dan tolak ukur kesuksesan juga sudah tadi ya. Dari konten atau viewers tadi sudah terjawab ya Pak. Ini yang terakhir ya mungkin Doro nih. Ada satu pertanyaan lagi dari Ketut Ali Saputra ya. Dari Bali sepertinya Pak ya, kalau diperhatikan dari nama.
Pertanyaannya, mengetahui algoritma merupakan bagian dalam mempersiapkan konten. Bagaimana cara mengetahui algoritma terkini dalam sosial media? Wah, ini pertanyaannya udah menuju teknis, Pak. Ingin Oke, segera terima kasih. tahu, Pak. Iya, Pak. Oke, bagaimana cara mengetahuinya? Cara yang paling mudah, ikutin akun saya ya di Instagram, karena saya akan sering kali membagikan. Di sana juga ada beberapa konten yang membahas soal algoritma. Tapi kalau tidak tertarik mengikuti akun saya, Anda bisa mendapatkan sumber-sumber yang lain. Anda bisa googling gitu ya, tentang algoritma Instagram. Bahkan Instagram juga punya blog yang menjelaskan tentang cara kerja algoritmanya Instagram. Begitu juga algoritma dari platform yang lain. Jadi di internet tersedia banyak bahan atau sumber bacaan, rujukan ya, di mana Anda bisa mengetahui apa itu algoritma, perbedaan satu algoritma dengan algoritma yang lain, karena setiap platform punya algoritma yang berbeda juga gitu. Nah, saya kira kalau mau mengulas soal algoritma, waktunya tidak cukup ini ya, karena platform aja ada banyak sekali gitu. Tapi intinya ya, algoritma itu seperti yang saya tadi sudah ungkapkan adalah mesin yang mencatat interaksi kita, kebiasaan kita di media sosial. Lalu berdasarkan catatan itu, algoritma akan menyodorkan hal-hal atau merekomendasikan hal-hal yang kita sukai gitu, untuk meningkatkan interaksi kita dengan halayak. Itu kurang lebih, Pak Ketut. Di Bali saya kira Mas ini, atau orang Bali yang tinggal di luar Bali. Begitu Mas Arifin. Oke.